Namaku Marsuki, lulusan ilmu komputer dari Universitas Negeri yang cukup ternama. Dulu, aku bermimpi bekerja di perusahaan teknologi besar, duduk di balik meja kantor ber-AC, mengetik kode-kode, memakai kemeja rapi. Pulang sore, bawa gaji yang cukup buat bahagiakan orang tua dan membangun masa depan. Tapi mimpi tetaplah mimpi. Kenyataan ternyata jauh dari bayanganku. Sebelum kita melanjutkan kisah yang akan menggetarkan hati ini, mari kita luangkan sejenak untuk menghargai setiap perjuangan dalam hidup. Karena di balik setiap senyuman, ada luka yang tersembunyi. Di balik setiap keberhasilan, ada air mata yang tak terlihat. Jika kisah-kisah penuh haru seperti ini menyentuh hatimu, bantu kami terus berbagi dan menyuarakan kisah-kisah nyata kehidupan dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena satu klik darimu adalah semangat besar bagi kami untuk terus menyampaikan kisah-kisah yang mungkin tak pernah terdengar. Dan sekarang, mari kita mulai kisah ini dengan hati yang terbuka. Marsuki melangkah keluar dari kamar kontrakan mungilnya pagi itu. Matahari belum naik sempurna, tapi ia sudah bersiap. Bukan bersiap ke kantor seperti impian masa kuliahnya, tapi bersiap narik sebagai ojek online. Helm hijau tua ia kenakan dengan paksa. Jaket yang mulai pudar, warnanya ia resletingkan sampai leher. Di motor tua itulah ia menggantungkan harapan. Harapan untuk bisa menafkahi istri. Harapan agar harga dirinya sebagai lelaki tetap utuh, walau kadang dunia memandangnya hina. 1 tahun sebelumnya, Marsuki berdiri bangga di atas podium. Hari wisuda, di belakangnya, ibunya tersenyum dengan mata sembab. Ayahnya menepuk-nepuk bahunya sambil berkata, "Kamu anak pertama di kampung kita yang lulus sarjana komputer, nak." Bapak bangga. Dan tentu saja, di deretan bangku penonton, Aulia kekasih hatinya, sejak semester 3 tersenyum paling lebar. Mereka berdua berjanji, begitu lulus, akan segera menikah. Hidup sederhana tak masalah, asal bersama. Tapi setelah wisuda, realita tak memberi jeda. Marsuki mulai mengirim lamaran kemana-mana. Ia isi formulir demi formulir. Dari perusahaan kecil hingga startup besar, dari posisi junior sampai magang, semuanya ia coba. Tapi hasilnya nihil. "Terima kasih sudah mengirimkan lamaran Anda. Kami akan menghubungi jika Anda lolos tahap selanjutnya." Tapi tak pernah ada yang menghubungi. 6 bulan kemudian, Aulia resmi bekerja sebagai apoteker di rumah sakit swasta bergengsi. Gajinya cukup untuk hidup layak. Ia mulai terbiasa dengan ritme kerja cepat, teman-teman stylish, dan obrolan soal karier serta masa depan. Sementara Marsuki masih duduk di teras kontrakan, menatap laptop tuanya yang sudah mulai lemot. Sinyal wifi nebeng dari warung sebelah. Dan hari itu, ia memutuskan, daripada nganggur, lebih baik aku narik ojol. Setidaknya, aku bisa bantu bayar sewa kontrakan. Aulia sempat terdiam saat Marsuki menyampaikan keputusannya. Ia mencoba tersenyum, tapi sorot matanya tak bisa menipu. Hari-hari Marsuki berubah. Pagi, antar Aulia ke rumah sakit. Siang keliling Jakarta, antar penumpang dan pesanan makanan. Malam pulang dengan badan remuk, tapi hati ikhlas. "Aku tahu, aku bukan suami idaman, tapi aku akan tetap menafkahimu. Karena bagiku, harga diri laki-laki adalah ketika dia tetap berjuang walau tak dihargai." Namun, dunia luar tidak sebaik niat Marsuki. Teman-teman Aulia mulai bertanya-tanya, "Suamimu kerja di mana sih, Li? Kok kayaknya tiap jemput kamu pakai motor butut ya? Jangan-jangan dia ojol?" Aulia hanya tersenyum kaku. Kadang mengelak, kadang hanya bilang, dia lagi bangun bisnis. Tapi suatu hari, Marsuki membuka ponsel Aulia tanpa sengaja saat hendak mengisi daya. Ia melihat notifikasi dari grup WhatsApp teman-teman Aulia. Dan salah satu status WA menusuk hatinya. "Cantik-cantik, kok punya suami ojol? Please deh, selevel dong." Tangan Marsuki bergetar. Ia menatap ponsel itu cukup lama, lalu ia kembalikan. Dan diam. Malam itu, ia tidur menghadap dinding, pura-pura lelap, sambil menggigit bibir menahan sakit. Hari ulang tahun Aulia tiba. Marsuki, selama 4 bulan terakhir, menyisihkan uang dari hasil narik. Ia rela makan mie instan setiap malam demi membeli sebuah kalung sederhana yang ia beli dari toko online kecil. Bukan emas, hanya logam dengan liontin kecil berbentuk hati. Ia membungkusnya dengan rapi, menambahkan secari kertas bertuliskan, "Terima kasih sudah jadi istriku. Meski aku belum bisa membanggakanmu." Tapi saat hadiah itu ia berikan, Aulia tak tersenyum.
Ia hanya menatap bungkusnya dengan malas. Lalu membuka pelan. Saat melihat isinya, ia mendengus pelan. "Mas, ini beli di mana sih? Murahan banget. Masa ulang tahun dikasih ginian?" Kayak beli di pasar, kaget. Kalung itu ia letakkan di meja begitu saja. "Mas, temanku itu kalau dikasih hadiah seperti iPhone, kalung emas, berliang, dan kamu kasih ini apa?" Marsuki hanya tersenyum kecil. "Aku nabung 4 bulan buat itu." Aulia terdiam, tapi ia tak meminta maaf. Malam itu, Marsuki keluar rumah, duduk di motor, menatap langit. Air mata tak bisa ditahan. Bukan karena kalung itu ditolak, tapi karena dia sadar dia mungkin sudah mulai tak layak di mata istrinya sendiri. Sejak malam itu, malam ketika hadiah ulang tahunku dianggap murahan, sesuatu dalam diriku retak, bukan karena nilai barangnya, tapi karena aku sadar perjuanganku tak lagi cukup untuk dihargai. Tapi aku tetap di situ, tetap menjadi suami, tetap menafkahi, tetap mencintai. Walau tiap hari, aku mulai merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Pagi-pagi buta, Marsuki bangun lebih dulu. Ia siapkan sarapan seadanya. Telur dadar dan nasi goreng dari sisa semalam. Ia taruh di meja makan kecil di pojok dapur. Aulia keluar dari kamar, tak menatapnya. "Mau langsung ke rumah sakit?" tanya Marsuki pelan. "Iya, udah telat, nggak usah anter," jawab Aulia tanpa menoleh. Marsuki menelan ludahnya. Ia hanya bisa mengangguk pelan. Padahal selama ini, mengantar Aulia ke rumah sakit adalah satu-satunya momen harian yang membuatnya merasa berguna. Saat menunggu orderan masuk, Marsuki duduk di pinggir jalan, membuka HP. Notifikasi WA muncul dari grup komunitas apoteker yang tak sengaja Aulia biarkan tetap login di HP cadangan mereka. Salah satu teman, Aulia entah sadar atau sengaja mengunggah status dengan kalimat, "Gimana rasanya jadi istri ojol ya? Aku sih nggak bisa bayangin." Komentar-komentar muncul. "Beneran suaminya tukang ojol ya? Kasian sih. Padahal cantik. Kecantikan dikalahkan nasib." Ya sis. Marsuki menatap layar cukup lama, lalu mematikan ponsel. Ia menunduk. Tapi bukan karena malu. Bukan karena minder. Tapi karena dalam diam, ia mulai menyusun rencana. Hari itu, hujan deras. Marsuki basah kuyup, tapi bukan itu yang menyakitkan. Marsuki tetap memaksakan diri narik, walau hujan mengguyur. Di tengah jalan, ia menerima orderan dari rumah sakit tempat Aulia bekerja. Ia berhenti sejenak, lalu memutuskan mengambilnya. Ia berhenti tepat di depan lobi, dan di sanalah, di bawah payung pelindung, ia melihat Aulia berdiri bersama teman-teman seprofesinya. Semua rapi, semuanya cantik, dan tertawa riang. Mereka mengenakan jas putih yang begitu rapi. Aura mereka mewah. Marsuki sempat tersenyum. Ada desir bahagia dalam dadanya melihat Aulia dari kejauhan. Di tengah lelah dan peluh, senyum itu adalah penghibur. Ia melambaikan tangan kecil. "Le," panggilnya pelan. Tapi Aulia menoleh hanya sekejap, lalu berpaling cepat. Seolah tak melihat, seolah tak mengenal. "Itu suaminya?" bisikan yang mengiris harga diri. Salah satu teman Aulia memperhatikan lebih lama. Matanya menyipit, lalu berbisik, itu bukan suamimu ya, Li? Yang tukang ojol itu?" Yang lain langsung menoleh. "Astaga, serius? Itu suamimu? Gila, lo cantik, karier bagus, tapi suamimu narik ojol." "Nggak salah pilih." Tawa kecil terdengar. "Pantes aja, nggak pernah diajak nongkrong. Malu kali ya." "Duh, kalau gue sih suami kayak gitu, mending cerai sekalian." Aulia hanya diam. Bukannya membela, dia malah melangkah mundur, menjauh dari tempat Marsuki berdiri. Marsuki menelan ludah, tangannya menggenggam erat stang motor. Ia tak marah, tapi matanya memerah. "Aku nggak butuh dipuji, tapi aku juga nggak pantas dipermalukan seperti ini." Beberapa detik kemudian, Aulia berjalan cepat mendekat. Tapi bukan untuk menyapa. Bukan untuk menjelaskan, melainkan untuk memarahi. Dengan nada panik dan suara rendah penuh emosi, ia mendekati Marsuki dan berbisik tajam. "Mas, ngapain sih kesini? Maluin banget tahu nggak? Pergi sekarang." Marsuki terpaku. "Aku cuma narik, kebetulan dapat orderan ke sini. Ya udah cancel aja. Jangan bikin aku kayak orang kampung, punya suami ojol, di depan teman-temanku." "Li?" Suara Marsuki bergetar. "Aku nggak salah apa-apa." Aulia mengangkat tangan, setengah membentak. "Kamu bikin aku malu, Mas. Aku muak, pulang sana." Beberapa temannya masih melihat ke arah mereka sambil menahan tawa, dan Marsuki tahu dia tak diinginkan di sana. Ia naik motor kembali, mesin dinyalakan. Tapi saat ia berbalik,
Air matanya jatuh tanpa suara. Hujan turun, kini mengguyur dengan deras. Jaket ojolnya basah, tapi ia tak peduli. Aku pikir jatuh itu saat kita gagal dapat pekerjaan. Ternyata, yang paling menyakitkan adalah ketika orang yang kita beri segalanya tak ingin mengaku kalau kita ini miliknya. Wanita yang dulu rela bonceng motor bututnya saat hujan deras menerjang kampus. Yang dulu bilang, gengsi itu cuma buat orang yang gak pernah ngerasain susah, Mas. Tapi kini, gengsi itulah yang menjelma jurang lebar di antara mereka. Malam itu, Marsuki tidak pulang. Ia duduk di warung kopi kecil dekat gang rumah, menatap kosong hujan yang masih mengguyur aspal. HP-nya berdering, tapi dia biarkan. Ia membuka dompet, menatap foto kecil dirinya dan Aulia saat baru menikah. Tertulis di balik foto itu, "Sampai tua, kita tetap berdua." Marsuki tersenyum pahit. "Tua, bahkan saat masih muda, aku sudah kau buang seperti sampah." Besoknya, Marsuki pulang. Tubuh lelah, mata sembab. Aulia menunggu di depan pintu, tangan di pinggang. "Mas, mulai sekarang, jangan pernah jemput aku lagi. Jangan pernah muncul di rumah sakit. Aku cukup muak dilihat orang seperti boneka sirkus." Marsuki tak menjawab. "Dan satu lagi, kalau kamu masih mau tinggal di sini, jangan bawa-bawa harga dirimu, karena kamu gak punya itu lagi di mataku." Kata-kata itu seperti paku terakhir di peti harga dirinya. Setelah kejadian itu, Marsuki tak lagi banyak bicara. Ia tetap narik seperti biasa. Tapi kini, setiap malam ia menyisihkan waktu untuk belajar coding ulang. Ia buka kembali buku-buku lamanya, menonton tutorial online, menghidupkan kembali akun GitHub yang sempat mati suri, bergabung ke komunitas freelance programmer. Tiap malam, meski tubuhnya remuk karena ngojek, ia tetap menatap layar laptop, kadang tertidur di depan monitor. Tapi dia tahu, ini satu-satunya jalan untuk keluar dari keterpurukan. Setelah hampir sebulan, salah satu klien asing dari forum komunitas pemrograman kecil-kecilan mengirim pesan, "I like your portfolio. Can you build this simple script?" Marsuki menyanggupi. Ia mengerjakannya diam-diam dari warung kopi sebelah rumah. 2 hari kemudian, pembayaran masuk, 100.000 rupiah. Bukan nominalnya yang membuatnya menangis, tapi karena untuk pertama kalinya, ilmu yang ia pelajari dulu akhirnya dihargai lagi. Beberapa hari sejak insiden di rumah sakit, hubungan Marsuki dan Aulia semakin dingin. Tak ada percakapan, tak ada senyuman, hanya suara sendok bertemu piring dan suara notifikasi dari ponsel Aulia yang makin sering berbunyi tiap malam. Marsuki tak ingin curiga, tapi batinnya tak bisa bohong. Ia mulai merasa asing di rumahnya sendiri. "Dulu aku pulang untuk merasakan kehangatan keluarga. Sekarang, aku pulang untuk menyepi." Suatu malam, saat Aulia mandi, ponselnya tertinggal di meja makan. Sebuah notifikasi muncul dari kontak yang disimpan sebagai Randi RS Finance. Isi pesan itu membuat Marsuki terdiam. "Kamu gak tidur? Aku kangen suaramu." Marsuki menahan napas, tangannya gemetar. Beberapa detik kemudian, video call masuk. Layarnya terang, nama yang sama. Marsuki tak menjawab. Tapi dari kamar mandi, suara Aulia menggema. "Mas, jangan buka HP-ku sembarangan. Itu privasi." Marsuki hanya menatap layar yang masih menyala, lalu meletakkannya kembali dengan pelan. "Privasi? Tapi bukankah dulu kita berjanji gak akan punya rahasia?" Pagi harinya, Aulia bersiap ke kantor. Wangi parfum mahalnya memenuhi ruangan. Riasan wajahnya sempurna. Marsuki berdiri di ambang pintu, ingin menawarkan tumpangan. "Aku bisa antar kalau mau." Aulia hanya menjawab, "Udah, nanti dijemput teman." Marsuki tak lagi memaksa. Tapi dari balik jendela, ia melihat sebuah mobil sedan hitam menjemput Aulia. Di balik kaca gelapnya, Marsuki samar melihat siluet pria dengan tangan menjulur membuka pintu mobil untuk Aulia. Malam itu, hujan mengguyur Jakarta. Marsuki pulang lebih awal dari biasanya. Ia ingin memberi kejutan. Ia baru saja menyelesaikan proyek freelance kedua dan mendapat bayaran 300.000 rupiah. Tak banyak, tapi cukup untuk membeli makanan favorit Aulia, sushi yang dulu mereka makan saat kencan pertama. Tapi saat membuka pintu kontrakan, langkahnya membeku. Di dalam, Aulia tertawa kecil, masih dengan makeup utuh sambil video call. Dan dari ponsel yang disandarkan, terdengar suara pria dewasa. "Kalau kita nikah nanti, kamu gak usah kerja lagi. Aku tanggung semua." Marsuki berdiri di ambang pintu. Posisinya cukup untuk dilihat di pantulan cermin dinding. Aulia kaget, lalu buru-buru mematikan panggilan. "Mas, kamu pulang jam segini? Kamu ngomong nikah?
Sama siapa? Tanya Marsuki. Suaranya nyaris tak terdengar. Mas, jangan lebay. Itu cuma temen. Aku lagi stres. Aku butuh ngobrol. Bentaknya panik. Kamu bilang, kalau kita nikah nanti, itu cuma ngobrol? Aulia terdiam, tak bisa berkata. Aku ini suamimu, Li. Aku bukan boneka yang cuma kamu temui pas kamu lagi butuh. Aku narik ojol, iya, tapi bukan berarti aku pantas kamu khianati. Cukup, Mas. Aulia teriak. Aku capek. Capek pura-pura bahagia. Capek jadi istri dari lelaki yang gak punya masa depan. Mungkin lebih baik kita berpisah. Kalimat itu menancap seperti pisau. Marsuki menunduk. Baik. Kalau kamu rasa aku gak layak berdiri di sampingmu, aku akan pergi. Dan ingat, hubungan ini bukan aku yang mengakhiri, tapi kamu. Aku harap kamu tidak menyesal nantinya. Malam-malam selanjutnya, Marsuki tenggelam dalam layar laptop tuanya. Ia mulai menerima proyek dari luar negeri via platform freelance. Skill codingnya diasah. Dia belajar desain shoe, ikut webinar gratis, bangun personal branding. Beberapa malam setelah pertengkaran itu, Aulia sudah tak pernah pulang lagi. Marsuki tidak berhenti bekerja di layar laptop tuanya. Ia menuliskan satu kutipan di dinding kontrakan. Dihina hari ini, dipuja esok hari, asal kau tak berhenti. Dikhianati bukan akhir dunia. Kadang, itu adalah alarm bahwa waktunya kita berhenti mengejar yang salah dan mulai membangun untuk diri sendiri. Kontrakan kecil itu sudah tidak hangat lagi. Tak ada lagi suara Aulia. Tak ada tawa, tak ada aroma masakan. Tapi disitulah Marsuki mengukir harapan baru. Malam demi malam, ia begadang mengerjakan proyek coding. Laptop tuanya sering ngadat. Keyboardnya sudah banyak yang longgar. Tapi tak satu pun malam ia biarkan terlewat tanpa menulis baris kode. Ia mulai dari proyek kecil, membuat skrip otomatisasi untuk seorang dropshipper asal Filipina. Lalu berlanjut ke pembuatan dashboard statistik untuk startup kecil di Thailand. Tak besar bayaran pertamanya, tapi satu hal yang berubah, reputasinya naik. Marsuki terus menanam, dan akhirnya hasil panennya mulai tampak. Sebuah perusahaan logistik dari Kanada memintanya mengembangkan sistem backend sederhana. Hanya 2 minggu pengerjaan, tapi bayaran pertamanya $1.800. Lebih dari cukup untuk membayar semua utang kontrakan. Beli laptop baru, bahkan sisanya ditabung. Dulu, aku narik 30 hari penuh untuk bayar listrik. Sekarang, satu email cukup membuat rekeningku menangis bahagia. Semenjak malam terakhir, Aulia datang membawa tangis dan penyesalan. Marsuki tak pernah lagi mendengar kabarnya. Tidak ada pesan, tidak ada panggilan. Tapi entah mengapa, kali ini Marsuki tidak mencari. Mungkin benar kata orang. Kadang kita tidak benar-benar kehilangan seseorang. Kita hanya sedang dipulihkan dari yang salah. Marsuki memandangi seisi kontrakan, dinding dengan tulisan motivasi usangnya. Meja kerja kecil yang setia menemani. Gorden kusam yang pernah jadi saksi tangisnya saat diludahi dunia. Ia berdiri di tengah ruangan, menatap sekeliling. Tak ada air mata, hanya senyuman tipis yang penuh rasa selesai. Mungkin aku tak perlu menunggu siapapun lagi. Di sini tak ada yang harus kutunggu pulang. Tak ada yang akan mencari saat aku tak ada. Ia menyewa apartemen kecil di pusat kota. Sederhana, tapi bersih dan tenang. Dengan uang dari proyek-proyek freelance-nya, ia lengkapi ruang kerjanya. Satu meja besar, 2 monitor, kursi ergonomis, dan jaringan internet tercepat yang bisa ia temukan. Untuk pertama kalinya, ia tidak hanya bekerja, tapi bernafas. Sementara itu, Aulia kembali di kontrakan. Aulia berdiri lama di depan kontrakan yang dulu ia tinggalkan. Tangannya menggenggam kunci yang pernah ia lempar ke lantai saat bertengkar dengan Marsuki. Kini kunci itu terasa berat, bukan karena logamnya, tapi karena kenangan yang menempel di balik pintu itu. Dengan satu putaran, pintu terbuka. Tidak terkunci. Sunyi. Lantai berdebu. Tirai compang-camping. Di sudut meja kecil, hanya tersisa kalung murahan yang dulu ia buang dengan kalimat menyakitkan. Aku malu pakai ini, Mas. Ini bukan hadiah. Ini penghinaan. Kini, tangannya gemetar saat memungut kotak kecil berwarna merah itu. Dan untuk pertama kalinya, Aulia menangis, bukan karena kehilangan lelaki lain, tapi karena kehilangan laki-laki yang paling setia ia abaikan. Aulia berjalan ke sudut kamar, tempat Marsuki dulu menyimpan foto-foto mereka semasa kuliah. Tak banyak yang tersisa, tapi ia masih menemukan selembar foto mereka berdua, masih mengenakan jas wisuda. Di belakangnya, tulisan tangan Marsuki, kita akan sukses bareng, ya? Aku janji. Hari-hari berlalu. Aulia tetap tinggal di kontrakan itu, tidur di lantai,
beralas selimut tipis. Setiap jam 6 sore, ia membuka pintu, berharap Marsuki akan muncul dengan jaket ojol dan wajah lelah tapi hangat. Tapi yang datang hanya angin sore dan keheningan yang menjawab penyesalannya. "Mas, kamu di mana? Aku pulang. Aku nyesel." Yang tak ia tahu, Marsuki sudah terlalu jauh melangkah. Sementara itu, Arsuki di tempat yang lebih tenang, lebih tinggi, dan lebih dewasa. Di sebuah apartemen minimalis di tengah kota, Marsuki duduk di depan 2 layar monitor. Wajahnya tenang, janggutnya sedikit tumbuh, dan matanya memancarkan kepercayaan diri. Ia baru saja menyelesaikan proyek backend untuk sebuah perusahaan besar di Eropa. Karyanya dibahas di forum developer internasional, bahkan ada artikel yang menuliskan The Silent Coder from Indonesia, from Motorbite to Miracle. Marsuki tak banyak bicara, tapi malam itu, ia membuka lemari kecil, mengambil kalung yang sama seperti yang ada di kontrakan. Hanya saja, ini tiruan, yang sengaja ia simpan sebagai pengingat. "Dulu aku dibuang bersama kalung ini. Sekarang, aku bangkit karena luka itu." Tak lama setelah proyeknya viral, Marsuki dihubungi oleh seorang investor dari Singapura. Mereka tertarik dengan proposalnya. Platform teknologi edukasi berbasis sistem interaktif untuk pelajar di daerah pelosok. Setelah presentasi dan negosiasi, dana sebesar 1,2 miliar rupiah ditransfer ke rekening startup milik Marsuki. Hari itu, Marsuki mengubah BioLinkedIn-nya, founder dan CTO edukasimuda.id. Dan di balik laptopnya, ia tersenyum. "Aku mungkin bukan siapa-siapa bagimu, Lee, tapi aku sudah cukup menjadi seseorang untuk banyak anak muda yang butuh harapan." Semenjak startup edukasimuda.id miliknya sukses membantu ribuan pelajar dari desa mendapatkan akses belajar daring, nama Marsuki mulai sering muncul di media teknologi. Bukan karena sensasi, tapi karena kontribusinya nyata. Beberapa kampus ternama bahkan mulai mengundangnya untuk berbagi kisah. Dari ojol ke founder startup, perjalanan penuh luka dan kode. Di setiap sesi, Marsuki berbicara dengan tenang. Bahasa sederhana, senyum hangat. Tak ada sombong, tak ada dendam. Tapi, satu hal yang selalu terasa dari setiap ucapannya. "Saya bukan lahir dari keluarga teknologi. Saya cuma laki-laki yang pernah dihina karena cuma bisa ngojek. Tapi justru dari hinaan itulah saya belajar bertahan." Dia tak pernah menyebut nama Aulia. Bahkan, ketika moderator bertanya soal kehidupan pribadinya, ia hanya berkata, "Semua orang yang pernah membuat saya jatuh, justru saya doakan sehat, supaya bisa menyaksikan saya bangkit." Suatu hari, di sebuah kampus swasta, acara seminar teknologi diselenggarakan di auditorium besar. Puluhan mahasiswa hadir di antara kerumunan. Tanpa sengaja, ada seorang perempuan dulu teman kerja Aulia yang pernah menyindir Marsuki di rumah sakit. "Istri cantik kok, suaminya ojol sih. Sayang banget." Kini dia duduk di barisan tengah, membuka brosur seminar. Dan terkejut, Marsuki, pembicara hari ini. Marsuki itu suaminya Aulia dulu, ya, yang tukang ojol itu. Ketika Marsuki muncul di panggung dengan kemeja putih, bersih, rapi, penuh wibawa, semua orang yang dulu mencibir terdiam, tak percaya dengan matanya sendiri. Teman Aulia merekam Marsuki diam-diam. Saat ia mulai berbicara, ia mengetik cepat dan mengirim ke grup WhatsApp komunitas apoteker tempat Aulia dulu aktif. Kalian ingat suaminya Aulia yang tukang ojol? Astaga, lihat ini deh. Sekarang jadi pembicara kampus coy." Video berdurasi 21 detik itu langsung meledak di grup. Komentar bermunculan. "Seriusan? Itu Marsuki yang dulu? Gila, dia cakepan sekarang. Gaya ngomongnya beda banget. Gue dulu pernah ngetawain dia waktu jemput Aulia. Sekarang malu sendiri." Aulia yang kini bekerja di klinik biasa setelah terkena kasus pelanggaran kode etik karena menjalin hubungan dengan dokter yang sudah beristri. Ia dipecat dari rumah sakit. Si dokter meninggalkannya. Tak tahu kalau suaminya yang dulu kini kembali jadi perbincangan di grup WhatsApp-nya, namun bukan lagi dicaci, melainkan dipuji oleh temannya. Setelah seminar selesai, auditorium perlahan sepi. Para mahasiswa berebut foto dengan Marsuki. Senyum ramahnya tak berubah, tetap sederhana, tidak dibuat-buat, sama seperti dulu. Ketika ia menjemput Aulia di bawah gerimis, membawa sebungkus makanan hangat hasil kerja kerasnya sebagai ojol. Panitia mendekat. Wajah mereka antusias. "Pak Marsuki, kami ingin ajak ngobrol lebih banyak malam ini. Makan malam bersama, sekaligus diskusi kecil tentang peluang teknologi edukasi di daerah." Marsuki tersenyum sopan. Tatapannya tenang, tak ada kesombongan.
hanya ketulusan seorang laki-laki yang telah berdamai dengan luka masa lalu. Terima kasih banyak, tapi saya harus pulang. Masih ada beberapa deadline yang menunggu malam ini. Saat ia melangkah keluar aula, sebuah pandangan tajam menghentikan langkahnya. Seorang wanita di ujung lorong berdiri mematung. Tubuhnya tak bergerak, tapi matanya membesar. Tak percaya. Itu dia, teman Aulia, Risma, perempuan yang dulu menyindirnya dengan nada tawa. Kini perempuan itu menggenggam ponselnya erat. Wajahnya pucat. Di dalam pikirannya, adegan-adegan lama berputar seperti film yang menyakitkan. Dan sekarang, pria itu berjalan anggun, mengenakan kemeja putih bersih, disambut hormat oleh para akademisi. Dia ingin mencoba menyapa dan menceritakan apa yang dialami Aulia, tapi dia teringat yang pernah dia lakukan pada Marsuki, jadi memilih diam. Marsuki melihat sekilas sosok itu. Ia tahu siapa perempuan itu. Tapi tak ada satupun kata yang keluar dari mulutnya. Hanya senyum kecil dan satu anggukan ringan. Cukup untuk mengatakan, aku masih mengenalmu, tapi aku sudah terlalu damai untuk membencimu. Ia melangkah perlahan melewati Risma, tanpa menoleh lagi. Hanya meninggalkan senyum tipis yang tak bisa ditebak. Perempuan itu menoleh ke belakang, menatap punggung Marsuki yang perlahan, menjauh, tegak, tenang, dan tak lagi membawa beban. Malam itu, di apartemennya yang kecil, namun nyaman, Marsuki duduk di depan jendela sambil menyeruput kopi. Ia membuka ponsel dan tanpa sengaja melihat sebuah mention di Twitter. Potongan video dirinya berbicara di panggung dengan caption, "Orang yang dulunya dihina karena jadi ojol, sekarang bikin startup yang bantu anak-anak belajar. Gila, ini baru inspirasi." Marsuki tersenyum. Tak satu pun dari ratusan komentar yang ia balas. Ia hanya menulis satu kalimat pendek di catatan harian digitalnya. Dulu aku dicibir karena mengantar istri pakai motor butut. Sekarang aku diantar takdir ke tempat yang bahkan aku sendiri tak berani impikan. Marsuki kini tersenyum dan mempersiapkan beberapa perlengkapan untuk acara beberapa seminar yang harus dia hadiri. Suatu sore, Aulia yang tinggal di rumah kecil peninggalan orang tuanya, jauh dari gemerlap dunia apoteker yang dulu ia banggakan. Risma, teman lamanya, yang dulu pernah ikut mencibir Marsuki, datang tanpa diundang. Tapi kali ini, wajahnya berubah. Risma menunduk. "Aku minta maaf, Li. Dulu aku yang paling vokal, suruh kamu pisah dari Mas Marsuki. Aku ikut salah." Aulia hanya menatap diam. Ia tahu, luka yang ia alami bukan hanya dari Marsuki yang pergi, tapi dari keputusan yang ia buat karena bisikan seperti Risma. Risma pelan. "Aku dapat info dari teman. Ada seminar startup teknologi besok. Katanya banyak investor dan relasi baru. Aku mau kamu ikut. Buat bangkit. Siapa tahu, ini awal baru." Aulia mengangguk ragu. Ia butuh perubahan. Ia butuh sesuatu untuk mengisi kehampaan yang selama ini terus menghantui hidupnya. Besoknya, Aulia dan Risma hadir di sebuah ballroom mewah. Banyak anak muda berdasi. Pebisnis pemula, investor asing, dan CEO dari berbagai bidang. Lampu sorot terang, layar LED besar, menampilkan deretan nama pembicara. Di layar, matanya membelalak, napasnya tercekat. Marsuki Firmansyah, founder dan CEO edukasi muda. Dari driver ojek online, menjadi pemimpin startup teknologi edukasi terbesar di Asia Tenggara. Lampu panggung menyala, dan di sanalah Marsuki dengan jas hitam elegan. Rambut klimis, wajah bersih, senyum tenang, tepuk tangan menggelegar, kamera meliput. Ada media, ada wartawan, bahkan YouTuber teknologi yang meliput langsung. Risma berbisik, gemetar. "Ya Tuhan, itu Marsuki, suamimu? Dulu, maaf Lia. Sebelumnya saya tidak beritahu kalau saya pernah ketemu Marsuki di acara seminar kampus beberapa hari yang lalu, dan dia sekarang jadi orang sukses." Aulia tak menjawab. Matanya mulai berkaca-kaca. Tangannya menggenggam rok panjangnya erat, dadanya berdebar keras. Marsuki berbicara tanpa satu kata pun menyinggung masa lalunya. "Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya anak desa yang ingin membuktikan bahwa tak semua mimpi harus dimulai dengan uang. Kadang, cukup dengan tekad dan luka yang kita ubah menjadi bahan bakar. Saya pernah dihina, pernah dicibir, pernah ditinggal. Tapi itu semua bukan kutukan. Itu anugerah. Karena kalau bukan karena mereka pergi, saya mungkin tak akan sejauh ini." Tepuk tangan lagi, riuh. Suara decak kagum terdengar dari segala arah. Aulia menunduk. Setiap kata Marsuki menamparnya dengan elegan. Saat Marsuki berbicara, salah satu peserta dari komunitas bisnis mengangkat ponsel dan merekam. Ia berkata pelan, "Gila sih,
Ini dulu katanya ojol yang ditinggal istrinya. Sekarang jadi pemilik perusahaan teknologi yang dapat suntikan dana 70 miliar rupiah. Dan video itu viral. Dalam waktu singkat, masuk ke grup WA, komunitas apoteker, termasuk grup lama tempat Aulia dulu aktif. Komentar bermunculan. Marsuki, serius? Itu yang dulu diejek-ejek itu. Lihat dia sekarang. Sumpah, bikin nyesel banget. Gue inget tuh, dulu kita bilang istrinya sayang banget sama ojol. Ternyata dia yang rugi. Aulia membaca semuanya. Ia menutup wajahnya dengan tangan. Napasnya sesak. Risma pelan. Maaf Li, aku nggak tahu harus bilang apa. Setelah seminar selesai, Marsuki keluar dari ruangan dengan beberapa panitia. Ia sempat mampir sebentar di booth untuk menyapa peserta. Tanpa sengaja, mata mereka bertemu. Marsuki berhenti sejenak. Aulia berdiri mematung, ingin bicara, tapi tak satu kata pun keluar. Marsuki hanya tersenyum sopan, menunduk ringan, lalu melangkah pergi. Tanpa menoleh lagi, Aulia berdiri membeku. Matanya berkaca-kaca, lututnya nyaris lemas. Kenapa kamu makin sempurna saat aku tak lagi punya hak untuk menggenggam tanganmu? Dunia ini memang lucu. Kadang kita harus kehilangan sesuatu yang paling berarti untuk belajar arti menghargai. Aulia berdiri terpaku di antara gemuruh tepuk tangan. Matanya menatap lelaki yang dulu ia tinggalkan. Dulu ia pikir, Marsuki hanya tukang ojek yang tak punya masa depan. Tapi kini, pria itu berdiri di atas panggung. Gagah, dihormati, dan penuh wibawa. Air mata menetes diam-diam. Bukan karena cemburu, tapi karena penyesalan yang terlalu dalam. Risma hanya menunduk, tak sanggup berkata-kata. Marsuki, yang sempat melirik ke arah Aulia, tidak menunjukkan kejutan apapun. Matanya tetap tenang, senyumnya tetap sopan, seolah masa lalu hanyalah debu yang tak layak lagi diangkat. Lelaki itu bukan Marsuki yang dulu. Batin Aulia. Ia bukan hanya berubah, tapi telah terlahir kembali sebagai seseorang yang tak bisa ia sentuh lagi. Di tengah keramaian, Aulia merasa paling sendiri. Marsuki telah pergi terlalu jauh, dan ia hanya bisa menatap punggungnya dari kejauhan punggung seseorang yang dulu pernah ia miliki, dan kini hanya bisa ia kenang. Aulia duduk diam di barisan kursi belakang. Lampu-lampu panggung mulai meredup. Seminar usai, tapi gejolak di dadanya justru baru dimulai. Ia tak tahu apa yang lebih menusuk, melihat Marsuki berdiri sukses di atas panggung itu, atau menyadari bahwa lelaki yang dulu ia remehkan justru menjadi jawaban atas semua doa yang dulu ia panjatkan, doa tentang laki-laki setia, kuat, dan bisa memimpin keluarga. Tapi kini, doa itu dikabulkan, bukan untuknya. Maafkan aku, Marsuki, ucap Aulia lirih. Namun suara itu hanya tenggelam di antara derap langkah kaki peserta seminar yang beranjak pergi. Di sudut lain ruangan, Marsuki melayani beberapa peserta yang ingin berfoto dan berbicara. Tatapannya masih hangat, tapi tak lagi untuk Aulia. Ia sudah bukan Marsuki yang dulu menunggu Aulia pulang dari kerja sambil membawa 2 bungkus nasi padang. Ia sudah bukan Marsuki yang rela kehujanan di parkiran rumah, sakit demi menjemput istrinya. Marsuki kini adalah seseorang yang berdiri tegak karena pernah dijatuhkan, dan luka yang dulu diberikan Aulia adalah bagian dari peta yang menuntunnya ke puncak ini. Dan Aulia pun sadar, kadang kehilangan adalah hukuman paling sepi bagi seseorang yang baru menyadari nilainya terlalu terlambat. Ia hanya bisa melihat dari jauh. Pria yang dulu ia tinggalkan kini berjalan menjauh dengan langkah penuh harga diri. Tanpa dendam, tanpa marah. Hanya senyuman yang menyimpan luka lama yang telah ia maafkan sendiri dalam diam. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Kisah Marsuki bukan sekadar cerita tentang cinta dan perpisahan, tapi tentang harga diri, kesabaran, dan kekuatan untuk tetap berdiri saat dunia meremehkan. Semoga dari kisah ini kita belajar bahwa dalam hidup, dihina bukan akhir dari segalanya. Dan ditinggalkan bukan berarti kita tak layak bahagia. Justru dari luka-luka itu, kita tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih pantas dihargai. Untuk kamu yang sedang berjuang diam-diam, tetaplah melangkah. Karena Tuhan tak pernah tidur, dan waktu akan membuktikan bahwa yang sabar tak pernah kalah. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.